Halo guys, welcome back to Dos Kreatif Channel. Hari ini gue ada tamu anak muda kreatif dan berbakat. Wah. Namanya adalah Klavi. Yeay. Jadi gue udah lama banget kenal Klavi ya. Udah berapa Iya. lama ya Vi ya? Kita udah dari, kayaknya udah dari 3-4 tahun yang lalu. 2020. Kayaknya. 2020. Setelah itu ya pandemi reda ya kalau nggak salah ya. Iya, 2020, 2021, kayak 2020, 2021 deh. Lupa sih Mas, agak-agak di situ Gila pokoknya. udah lama banget loh. Nah, jadi kita hari ini mau ngomongin soal bisnisnya si Klavi ini guys. Jadi Klavi ini punya bisnis yang menarik, bagus, dan gue yakin cerita di baliknya ini nih bakal bisa jadi pelajaran yang baik buat kalian semua. Jadi Klavi, lo punya bisnis apa sih sebenarnya? Jadi untuk sekarang ini, saat ini. gue ini ngejalanin ada 2 bisnis sebenarnya. Satu dulu. Oke, yang dari awal itu memang yang gue jalan adalah CLV. Jadi ini adalah brand, artwear brand sih kita sebutnya. Artwear brand. Yes, karena memang fokus atau target market kita adalah pekerja seni. Pekerja seni. Yes, pekerja seni. Karena gue sendiri backgroundnya kuliahnya lah ya, gue itu product design. Oke. Jadi gini, sebelum kita masuk ke produknya si Klavi yaitu CLV, gue pengen tahu dulu dong latar belakang lo tuh waktu kecil ya. Lo tuh emang suka bisnis kah atau suka hal-hal kreatif kah atau gimana sih? Kalau dari kecil mungkin gue tarik lebih jauh kali ya. Gue tuh anak tengah. Dari lahir. Lu tengah? Gue anak tengah. Gue tengah. Berarti kita sama. Terus lu pakai jam tangan di kanan, gue juga kanan tapi nggak bawa. Iya, nah gue selalu pakai jam tangan di kanan. Gue juga. Nah mungkin karena itu gue jadi kan anak tengah. Terus habis itu tengah dari 3 dong tandanya ya. Tengah dari 3. Fun fact aja, gue tuh lahir kidal. Sebenarnya. Tapi karena gue orang Jawa gitu-gitulah intinya. Terus akhirnya gue harus mewajibkan pindah ke kanan. Mungkin salah satu alasan nih kenapa gue pakai jam tangan di kanan, karena gue emang dari kecil kan kidal harusnya. Oh gitu. Oke. Nah kalau ditanya suka yang gimana, gue sih memang anaknya sebenarnya satu nggak bisa diam. Terus gue nggak bisa yang kayak kalau misalnya nggak ngelakuin apa-apa gitu sih Mas. Jadi agak harus ngapain ya. Nah dari kecil selalu ada hubungannya sama kreatif pasti. Tapi mungkin lebih musik ada, desain gue juga suka dari kecil gitu. Jadi lambat laun terus lama-lama kayaknya emang di situ deh. Dan kebetulan latar belakang bokap tuh juga desainer. Bokap tuh juga desainer. Grafis? Bokap tuh udah dulu desainer grafis. Serius. Dia tuh yang kayak bikin awal-awal project-project dulu tuh kalau nggak salah, ini cerita bokap gue ya. Gue nggak tahu nih benar apa nggak, cuman gue asumsikan benar. Gitu. Jadi dulu kan zaman dulu tuh kalau di bandara, lo tau kan itu kan belum ada yang kayak buat arah kemana dulu masih itu tuh bokap pertama kali bikin. Itu apa? Perusahaan apa waktu itu? Dia bikin, setahu gue buat langsung si bandaranya. Langsung. Oke. Dia juga bikin yang pertama kali internet. Itu dia tuh ngerti. Jadi generasi awal internetnya. Generasi awal banget. Dan makanya gue pas SD pertama kali diajarin pakai software design. Itu Corel sama Photoshop, tapi yang kacamata pembesar. Yang itu awal. Tua banget. Betul, awal banget itu. Gue SD kalau nggak salah. Makanya sampai sekarang gue tuh ngedesain tetap pakai Corel. Gue nggak pakai Adobe Illustrator. Lo udah kenal software design dari SD? Gokil. Karena waktu itu kepo aja gitu. Terus abis itu bokap ngajarin lah gitu. Terus masuk ke produk desain. Kenapa nggak masuk desain grafis? Karena bokap lu desain grafis. Jadi pengennya tuh desain grafis. Nah, tapi kebetulan gue harus nyari beasiswa gitu kan. Nah, terus akhirnya gue keterimanya beasiswanya adalah desain produk di Telkom. Jadi terus gue kayak, ya namanya juga hidup kan. Jadi kayak mau nggak mau lah, udah hajar aja. Iya, mau diapain lagi gitu kan. Akhirnya terus gue masuk, kebetulan ternyata gue juga punya senior pas di SMA. Dia juga di desain produk. So akhirnya gue nanya sebenarnya apa sih bedanya desain produk sama desain grafis. Nah, mungkin ini salah satu hal yang belum diketahui banyak orang juga tentang kalau orang tuh tahu desain produk adalah packaging. Iya sih. Benar. Padahal packaging enggak. Packaging kan masuknya ke grafis. Betul. Output dari grafis kan. Lo mau bikinnya apa? Contoh, gue mau bikin packaging buat obat. Iya. Desain grafis. Itu desain grafis sebenarnya, bukan desain produk. Apa kayak produk tuh sebenarnya ini produk. Termasuk kayak gitu. Ini desain produk. Mikrofon itu desain produk.
Oh, Eee, remote, heeh. itu desain produk. Masuknya ke situ. Jadi kalau desain produk, kalau dari gue ngeliatnya, mereka itu memang skupnya diangkatnya dari permasalahan. Misalnya contoh yang paling simpel biar beda banget atau jauh banget gitu ya dari yang lain. Lu tahu ada kan di internet tuh yang sikat gigi buat orang tremor. Iya. Itu desain produk. Karena Oh, jadi ngebikin sesuatu produk sesuai sama kebutuhannya. Masalahnya di mana. Itu. Makanya kalau di desain produk ada ergonomi, antropometri, gitu-gitu. Beda banget sama disiplinnya desain grafis. Nah, gitu. Dari produk lo punya latar belakang desain juga, masuk ke brandnya sendiri yaitu si LV. Itu gimana? Kenapa kepikiran pengen bikin bisnis itu sih? Oke, ini pas gua awal kuliah. Jadi semester awal. Dari kuliah? Dari kuliah. Awal itu sebenarnya dari kuliah. Bener kayak tercantum, kayak gue pengen nyoba deh gitu, bikin sesuatu tuh dari kuliah. Jadi kalau di pertama semester awal lah ya, perkuliahan desain, lu pasti akan ketemu namanya Nirmana gitu kan. Nah itu semua tuh pakai tangan. Betul. Gak ada yang pakai software. Software tuh setahu gue. Nah software tuh setahu gue mungkin di tingkat 2, tingkat 3. Betul, lupa. Iya. Cuman di awal tuh kita semua harus pakai sense lah intinya. Betul. Pakai tangan segala macam. Nah terus tiba-tiba adalah pulang kelas, temen gue kayak ngebuka tempat pensil gulung gitu di kelas, di meja. Terus gue kok kurang ya gitu kan. Terus menurut gue kok agak gimana ya desainnya. Oh gitu. Terus gue nanya, lo beli di mana? Di Shopee. Tapi lama Vi. Lah kenapa lama? Iya soalnya gue beli Shopee-nya tuh waktu itu kayaknya masih yang Ali sama Shopee masih gabung jadi satu deh. Oh my god, dari luar. Iya dari luar negeri. Terus gue bilang, kenapa lo harus beli dari luar negeri? Emang di sini nggak ada? Nggak ada, gue udah nyari. Dan gue tahu temen gue salah satu teman gue yang ini orangnya lumayan ngulik. Dia kalau mau beli sesuatu pasti dia nyari gitu. Hah seriusan nggak ada? Terus akhirnya kita nyari lah, gue bener nyari nggak ada. Gue ketemu cuma satu. Itu ada sih brandnya sampai sekarang. Cuman fokus brandnya itu lebih ke arah jualan produk aja sama website. Tapi secara menaikkan secara brandingnya enggak, setahu gue dan sepenglihatan gue. Nah habis itu dari situ terus gue kayak, berarti kayaknya menarik deh. Gue kebayangnya langsung kayak, seberapa banyak anak di universitas di tahun pertama. Gue bayangin aja Telkom angkatan gue misal anggap 60-70 gitu. Gue lupa sih persis seberapa. Cuman anggapnya segitu. Atau kita anggap misalnya 100. 100 anak akan masuk setiap kampusnya dan membutuhkan mungkin setengahnya. Membutuhkan hal yang sama. Kan sebenarnya tempat pensil gulung lu buat ngeorganisir. Betul ya, biar gak berantakan lah ya. Gak berantakan, ribet kan misalnya terus dosennya pilih warna atau apa gitu. Pilih warna. Kadang warna ngebantu lah karena warnanya beda. Coba yang kayak misalnya ini yang 2B, ini yang 3B, ini yang apa? Ngubek-ngubek terus mau ngomong harus dikeluarin kan biasanya dari tempat pensil gitu kan. Nah ini salah satu gue mikir gitu. Terus kayak di kampus lain kayaknya juga bakal ada hal yang sama. Oh berarti gue bisa nih jualan ginian. Dari situ. Dari situ terus habis itu makanya gue jual lah ke angkatan gue tuh, ke temen gue. Serius? Terus gue jual. Terus ada juga temen gue yang istilahnya gue minta perbantukan dia buat jadi reseller. Gitu. Karena dia punya temen di prodi lain selain desain produk. Oh jualin nih ya gitu. Iya lu jualin, gue kasih persenan 10% dari biaya jual dari si harga jualnya gitu, bukan dari net profit ya tapi dari harga jual. Gitu. Oh iya. Terus itu sebenarnya cikal bakal yang menarik sih kalau pebisnis itu memang baiknya melihat dari apa yang dibutuhkan ya. Iya, cuman waktu itu sebenarnya gue lebih kayak ke arah makanya butuh apa enggak, ngerti gak? Ya kan lu nyari kayak lu sendiri kayak ini produk yang udah ada kurang baik, kurang bagus, terus pilihannya sedikit gitu. Jadi lu masuk dari situ. Nah, terus kalau sekarang ini mulai masuk ke jenis produk apa aja selain roll case itu? Oke. Nah, setelah dari roll case kita itu perkembangannya gue ngeliat kan kalau misalnya memang target market kita itu adalah pekerja seni, kebutuhannya kan gak di situ doang. Terus gue juga ngeliat udah mulailah gue belajar tentang bisnis. Kayaknya kalau ngomongin bisnis kan harus ada hubungannya sama uang kan. Betul. Nah, pekerja seni itu sebenarnya nggak sebesar itu secara scope marketnya. Nah ini gue waktu itu kepikiran gimana ya caranya buat
gue harus bikin produk sesuatu tapi bisa narik orang di luar pekerja seni. Feelsnya, soulnya akan tetap gue bawa dari situ. Jadi sekarang yang main kita bawa adalah lu pengen kelihatan jadi kayak anak pekerja seni gitu, ya pakai brand kita. Anak nyeni ya gitu lah ya. Iya, anak nyeni banget, anak skena banget. Kalau sekarang bahasanya gitulah. Iya betul. Iya sih ya, banyak yang pengen gaya kayak nyenian gitu. Iya gitu, dan nggak masalah juga itu. Betul. Kan. Iya, dan gue ngeliatnya kayaknya itu jadi pasar yang cukup menarik gitu di situ. Akhirnya makanya ngebikin lah produk-produk baru. Kita bikin ya ada yang laptop sleeve, terus kita bikin ada tas juga. Tapi walaupun memang salah satu alasannya adalah di luar bisnis itu, misalnya gue pengen memperlebar si marketnya, tapi gue tetap nggak ngehilangin soulnya si pekerja seni. Seninya itu nggak dihilangin ya. Jadi kayak tasnya yang kita bikin itu harus cukup buat A3. Oh ya, ukuran besar gitu. Yes, gitu. Oke, jadi Klavi tadi udah mulai dari apa yang dibutuhkan, dia ngelihat ada peluang. Yang biasanya jadi pertanyaan berikutnya itu adalah apa ya, pendanaan ya untuk buat produknya. Boleh nggak kita tahu dari mana sih? Gitu. Karena ini ya hal-hal yang pasti ditanya. Orang kaya kali dia kayak gitu. Enggak banget. Kan jadi selalu ada orang-orang yang apatis kayak gitu. Pasti. Jadi kita mulai bahas yang memang paling mendasar kayak gitu. Gimana, Vi? Selama ini sih sebetulnya pakai duit sendiri. Dari gaji lo sisihin gitu atau gimana? Iya, dan sebenarnya menurut gua mungkin bahkan si Alvin ya dari awal untuk satu produk itu gua bisa hasilnya itu bisa gua jadiin untuk ongkos dia bikin satu produk lagi, dan ada sisanya. Jadi setiap produk itu gue ngitung dari secara bisnisnya. Oh wow. Jadi kalau gue selalu ngelihat sesuatu tuh kayak 2 langkah 3 langkah ke depan. Misal gue ngejual satu, ya gue harus mikirin dong kalau misalnya gue mau produksi ini lagi. Iya betul. Dan gue juga di luar produksi ini lagi, gue harus mikirin ada cost lain kan yang harus gue bayar, itu harus bisa juga. Dari situ juga harus bisa menghasilkan profitnya. Wow. Oke. Dari situ nggak kalau misal ditanya kayak buat pendanaan di awal, itu kan masih gede. Ini kan ngomongin kalau misalnya setelah kejual kan. Kalau sebelumnya gue mau ngomong pakai dana pribadi sih, tabungan yang emang benar-benar nyari duit sendiri. Gue magang itu start dari SMA kelas 3. Jadi udah nyimpan duit dari situ. Iya, gue udah mulai belajar nabung lah dari situ gitu, mau nggak mau. Jadi kan gini, kalau kalian waktu awal produksi produknya itu apakah langsung banyak berapa lusin atau berapa sih? Karena ketakutan mungkin teman-teman yang mau mulai usaha tuh kayak berapa banyak sih yang harus kita produksi ya gitu loh. Sebenarnya salah nggak sih kalau kita produksi dikit aja dulu untuk ngetes pasar kayak gitu? Menurut lo gimana, Vi? Kalau dari gua pertama kali adalah harus ngelihat ini ya sih, harus ngeliat marketnya dulu. Itu satu, karena itu gue ngeliatnya bisa menjadi salah satu patokan lu harus produksinya berapa. Contoh strategi yang bisa dilakukan, misal kalau secara bisnisnya gitu ya, misal gue pengen produksi cuma 36 piece. Di awal tuh kita produksi dikit banget, kayak rollcase tuh gue cuma produksi 36 masing-masing lah, masing-masing artikel tuh gue cuma 3 lusin doang. Tapi gue kena tuh ketika gue udah mulai mau strategi consignment. Gue tarik barang. Nah mau gak mau kan produksi harus lebih dong. Iya betul. Dan masalahnya bukan cuma lo harus ngirim ke sana buat dijual, tapi di sana juga harus punya stok. Betul. Nah jadi kalau dari gue ngeliatnya pertama kali harus dari strategi bisnisnya dulu. Lu mau nanti lu harus kepikiran dulu nih, lu mau jualnya kemana dan gimana. Apa yang mau lo lakuin sama bisnis lo. Misal apakah lu mau consignment, bisa. Apakah lu mau misalnya gue mau beli putus aja buat orang tinggal beli, gue nggak PR, bisa juga. Terus lu mau kolaborasi bisa juga, atau gue cuman pengen fokus misal gue di e-commerce, itu nggak masalah juga gitu-gitu. Jadi pastiin dulu strategi bisnisnya mau kemana dan dibawa kemana, nanti bakal menyesuaikan sih menurut gue, karena logikanya pasti akan turun seiring berjalannya waktu. Nah mungkin yang jadi pertanyaan berikutnya adalah saat misalnya yang mau bikin bisnis kan satu orang ya, terus saat dia udah mulai jalan, terus dia berpikir perlu nggak sih gue punya tim atau kalau di Klavi sendiri partner lah, temen lah yang bantu kayak gitu. Di Selfie ada nggak sih? Di Selfie kita tim ada.
Tapi kalau as a partner nggak ada. Jadi gue single fighter kalau as a partner, gitu. Karena gue ngerasa itu balik lagi ke salah satu strategi bisnis. Maunya gimana ya? Iya, ngelihat dari, kalau gue sesimpel ngelihatnya apakah bisnis yang mau lu bangun perlu orang banyak apa enggak. Karena kalau gue misalnya ngelihat kenapa lu harus punya partner, ya gue selalu ngeliat partner tuh apa yang perlu diisi yang lu nggak punya. Contoh, bukan berarti masalah cuman emosional ya, tapi ada nggak sesuatu yang bisa. Ini gue salah satu diajarin sama, adalah gue bisa dibilang dia salah satu mentor gue. Lu kalau mau cari partner, lu harus ngelihat di mana perusahaan lu itu bukan cuman pas lagi kecil. Tapi lu harus ngelihat perusahaan lu ketika jadi $10 billion company. Karena kalau lu udah ngeliat sampai proyeksi ke atas sana, lu akan perhatiin bahwa lu akan milih partner tuh sesuai sama kebutuhan, dan memang lu butuh. Gitu, oke. Jadi lu seleksi banget gitu ya? Harus diseleksi banget, karena lu harus pikirnya kayak sama lu nikah. Bener gak sih? Kalau gue jadi ngeliat bisnis tuh kalau punya partner gitu, karena kan lu gak bisa dong tiba-tiba ganti-ganti partner, lucu juga. Iya, gitu. Betul. Komitmennya ada di mana gitu. Ngeliat itu dari situ, karena kalau pas kita lagi masih kecil, masih di bawah, istilah lagi kita pasti selalu butuh bantuan. Apapun kan, tapi jadinya nggak objektif kan. Jadinya bias, karena lu ada ngerasa, pertama yang orang-orang harus tahu, mungkin bisnis tuh lonely sih menurut gua. Lonely banget. Jalan sendiri gitu. Pasti jalan sendiri gitu, nggak mungkin enggak. Lu harus nyari, entah lu nyari duit sendiri, lu harus cari apa sendiri, apalagi kalau lu mau berbisnis sendiri. Pun kalau lu mau bisnis berdua, lu mungkin cuma bakal ngobrol sama partner lu doang. Atau misalnya punya pasangan gitu ya, di luar bisnis ya sama pasangan lu doang, karena sama orang lain, bahkan mungkin sama tim lu nggak akan bisa menceritakan hal yang sama. Gitu. Oke, dari tim partner berikutnya cara menjual ya. Cara menjual itu kan kalau di CLV di online, tapi juga ada istilahnya toko apa istilahnya ya? Consignment, toko consignment ya. Oke, beberapa teman-teman tuh pasti ada yang kayak merasa jiper gitu loh. Kenapa tuh? Untuk gini, gue ngerti sih, tapi sebenarnya gue juga punya pengalaman yang sama kayak Luffy. Kayak gue produk gue tuh pernah kayak masuk di Debenhams kayak gitu, dan itu nggak susah loh. Beneran nggak susah kayak gitu. Nah, coba kasih tahu ke teman-teman gimana sih caranya untuk meyakinkan sebuah toko consignment untuk produk kita bagus loh untuk ada di toko kalian kayak gitu. Wah, ini sebenarnya yang pertama di luar produk ya. Gue selalu percaya, bukan berarti gue selalu percaya nih ya, semua brand, semua produk ujung-ujungnya akan selalu sama. Gue ngomongin paling deket produk gue aja lah. Ada juga kok orang jualan roll case. Ada juga kok yang jualan produk gua si tas 3-way itu juga ada. Yang jual laptop sleeve juga ada gitu. Tapi yang nggak pernah orang lain punya dari apa yang lu punya adalah soul lu. Kalau gua kadang ngeliatnya cuman sesimpel tekad sama nekat. Sip. Iya, jadi maksudnya kayak di luar produk ya, pastilah kalau ini ngomongin di luar produknya harus bagus, sama itu lebih basic lah. Pasti semuanya juga harus tahu produknya harus bagus, harus lengkap apa. Nah, ini di luar itu gue ngerasa kadang orang itu kurang pede sendiri. Di luar sama produk ya, sama dirinya dia. Nah, gue ngeliatnya gimana cara lu ngejual produk, tapi lu sendirinya nggak pede. Gimana caranya gitu. Nah, itu menurut gue salah satu yang harus dipelajarin sih, sama yang harus kalau bisa itu disampaikan gitu. Kalau mungkin ternyata backgroundnya bukan desain, lu pasti punyalah teman-teman yang ngerti di dunia desain atau di marketing atau komunikasi. Bisa nggak misalnya minta ajarin bikinin deck untuk gimana caranya visualnya lebih bagus, gimana cara kata-katanya lebih bagus gitu. Itu teknis lah gitu. Cuman sebelumnya kalau dari gue selalu ngelihat, gue sih anaknya selalu tekad dan nekat ya gitu. Maksudnya pertama kali kita juga kenal kan karena gitu mas, bener gak sih? Karena gue tekad dan nekat nyari media partner waktu itu, kenal juga enggak. Setuju. Tapi kan karena dari situ bisa nge-leads kemana-mana. Waktu itu lo datang ke gue minta apa sih waktu itu?
Waktu itu tuh minta media partner, jadi gue kolaborasi lah yang sama DGI ya. Iya, sama Asmo Kopi, sama Karisang Daru, Oh iya sama iya Kak iya. Aloydia. Oke. Nah, lu tokonya ada di mana aja nih? Sekarang itu kita ada di 4 daerah besar lah ya. Gue ngeliatnya di Pulau Jawa lah. Kita ada di Gerai Salihara itu Jakarta. Terus kita ada di Artlinks itu Jogja, ya. Kita juga ada di Recreated Art Shop itu di Malang. Habis itu satu lagi kita ada di Bandung di Ruang Dini. Oh, itu tempat baru kalau nggak salah. Itu tempat baru. Nah, kita memang pengen expandnya ke arah-arah yang ada hubungannya sama si ininya, sama si target market kita gitu. Oke, Klavi. Jadi kita mau ngomongin soal kolaborasi. Oke. Karena gue lihat nih di sini nih produksi LV nih banyak banget bisa kolaborasi sama banyak brand atau perusahaan. Yang itu sebenarnya adalah langkah yang baik ya supaya nama kita tuh bisa apa istilahnya ya numpang. Jadi nama kita bisa numpang, terus ikut ke bawah juga kayak gitu kan, jadi terekspos kayak gitu. Nah, bagi beberapa teman-teman mungkin lagi-lagi kayak nggak pede juga ya, kayak wah lu berani banget deketin brand itu kayak gitu. Jadi lu apa menggunakan cara yang sama, tekad dan nekat juga? Iya, selalu sih. Gue selalu semua hidup gue tentang tekad dan nekat aja sih. Gue suka gitu. Itu gue jadi inget gue yang dulu. Ya karena emang bener itu sih Mas yang akan ngebawa lo kemana-mana. Karena kalau misalnya kayak ya maksudnya di luar latar belakang gitu, gue memang harus mau nggak mau gue harus usaha sendiri gitu. Karena gue cuma mikir sesimpel ya kalau bukan lo yang ngebantuin diri lo, mau siapa? Betul. Orang tua lo misal, orang tua lo suatu saat juga akan meninggal, saudara-saudara lo juga suatu saat akan ninggalin dan punya keluarga masing-masing. Yang bisa bantu lo ya lo sendiri, itu doang. Itu yang selalu gue tanam di otak gitu, itu doang. Oke. Nah, boleh nggak kalau kita bedah satu-satu dari setiap kolaborator ya gitu, kayak kita pelajari kayak gitu. Oke. Yang pertama Asmo Kopi ya. Yes. Oke. Kenapa waktu itu lo deketin coffee shop? Oke. Jadi ini cukup menarik sih. Jadi kita kan tadi gue jelasin ya target market kita adalah pekerja seni. Nah waktu itu ngobrol lah sama tim. Kita ngelihat, kok kayaknya pekerja seni tuh rata-rata di mata orang-orang adalah pelukis. Terus misalnya desainer. Terus abis itu seniman, pemahat gitu-gitu. Tapi gue nggak ngelihat, menurut gue pribadi. Mungkin bisa salah, cuman gue ngerasa ini yang mungkin bisa disampaikan gitu, dan kita kayak percaya ini bisa disampaikan adalah contoh barista menurut gue pekerja seni. Tapi hasilnya beda. Iya betul. Hasilnya kopi. Terus kayak tukang cukur menurut gue pekerja seni. Betul. Iya. Hasilnya rambut orang. Iya betul. Nah jadi kayak gue bahkan ngeliat sampai ekstrimnya chef tuh menurut gue pekerja seni. Oh itu jelas gitu. Betul. Jadi itulah yang kepikiran di Selfie. Terus habis itu kita kepikiran lah, kita bikin campaign namanya Semua Ada Seninya. Yes. Dari situ lah. Terus habis itu nyari ya kira-kira siapa, yaitu modal tekad dan nekat lagi. Dan mungkin ini juga sekalian buat jadi teman-teman ngelihat juga kali ya, nggak harus kok langsung yang pertama kali muluk-muluk yang paling gede. Betul. Ya kan karena susah juga ya. Maksudnya sekarang coba dibalik aja pemikirannya. Misal kalian yang punya brand besar, terus tiba-tiba ada entah brand out of nowhere datang ke lo, gue mau kolaborasi dong. Mungkin bukan karena kayak lu kecil, bukan kayak gitu. Mungkin kayak apa yang udah pernah lo kerjain nih. Betul. Apa yang bisa jadi portfolio gitu dong, logisnya benar kan. Nah makanya pertama kali gue nariknya selalu dari teman-teman gue punya apa nih. Dan gue selalu fair sama mereka. Gue nggak punya ini, gue punyanya ini, gue cuma bisa ngasih lo ini. Kita mau gimana? Oke apa enggak? Karena kadang menurut gue bisnis tuh harus ngobrol masalah itu. Dan selalu sih menurut gue gitu ya. harus terbuka, dan itu di awal. Karena biasanya kadang tuh bisnis akan selalu repot di situ. Oke. Dari Asmo Kopi berikutnya apa sih yang lo dapat, brand apa lagi yang lo deketin? Setelah Asmo itu kita dapat Anytime Fitness. Anytime Fitness. Itu gimana tuh? Kalau lagi ramai di mana-mana tempatnya di sekarang. Ya, kalau itu kebetulan apa lo fitness di sana kan? Enggak, ini kebetulan dari jadi ini dari teman gue sih. Intinya pas lagi sama Asmo, terus dia ngajak bosnya dia buat datang ke si Asmo, terus akhirnya
lumayan tuh nama si Alfi kemana-mana lah intinya. Terus kelihatan lah di postingan story bla bla Instagram segala macam. Terus habis itu ada temen gue tuh ngontak ke dia, lu buka nggak sih misalnya buat merchandising atau apa gini-gini gitu-gitulah intinya. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, awalnya itu termsnya adalah untuk cuman bikin merchandising toh. Merchandising dari Anytime Fitnessnya. Yes, kebutuhannya itu. Cuman setelah ngobrol, akhirnya kita kayak kolaborasi aja deh gitu. Jadi akhirnya kita bikin produk, kita kolaborasi. Makanya kalau misalnya masih ini member-member Anytime Fitness gitu kan yang dapat masih ada tag dulu tuh kita namanya Klavi kan. Nah kalau masih ada tagnya Klavi, nah itu berarti salah satu produk kolaborasi kita. Oh gitu. Klavi X Anytime Fitness gitu. Enggak. Dan ini masalahnya cuman Klavi doang di label. Oh iya. Anytime Fitness itu di sablon tasnya aja. Oke. Itu bentuknya apa? Kalian memproduksi sebagai merchandisingnya atau gimana? Kita designing, production. Jadi 2 itu. Jadi kalau di kita selalu baginya ada 4 sih. Pertama ada konsep, terus ada designing, terus kita ada sampling sama production. Nah semuanya itu di kita gitu. Jadi mereka tinggal ya terima, beres, terus ACC biasa lah gitu. Berikutnya mall nih ya, Grand Metropolitan ya? Yes. Itu kerjasamanya gimana tuh? Sama, mereka itu butuh merchandise. Ini emang pure merchandise. Mereka butuh merchandise untuk top spender ya mereka. Nah, top gimana spending. caranya bisa terkonek dengan mereka? Itu sama teman-teman. Temennya temen. Yes, karena kebetulan ya itu karena mereka salah satu yang kita undang juga ke Asmo. Nah itu dia. Jadi waktu itu kan ini mungkin agak keluar sedikit gitu kali ya Mas ya. Gue ngeliat kadang tuh orang terlalu fokus buat ngundang orang-orang yang terkenal, yang tenar. Tapi kalau gue sesimpel, gue itu mau ngundang orang yang deket di gue. Gue mau orang-orang yang deket gue tuh, istilahnya gue nganggepnya gue makasih lah gitu. Jadi makanya gue selalu ngundang yang deket-deket sama gue. Nah ternyata kan itu juga gue gak ada harapan nih setiap datang kita bisa jadi apa dan ngapain, gak ada juga. Betul, tapi ternyata tiba-tiba karena gue ngundang nih misalnya teman deket gue gitu kan, gue ngundang lo juga tuh, terus ngundang tim IRT kan buat datang, terus tiba-tiba lo ternyata buat temen lo yang lain datang ke acara itu, ya itu kan gue juga kayak nggak apa-apa, feel free aja kalau itu lo ngerasa orang itu juga dekat sama lo, gue nggak masalah intinya gitu. Oke. Di sana jadi lo bikin merchandisingnya aja untuk Grand Metropolitan itu. Oke. Berikutnya dari Insight Unlimited, ini apa nih? Sama, kalau itu merchandise juga. Merchandise juga. Dari mana? Dari teman juga? Betul. Luar biasa. Jadi pentingnya punya networking itu kayak gini ya kayaknya ya? Iya benar-benar, itu benar banget. Dan apalagi jangan itu, gue bilang jangan pernah muluk-muluk dulu buat ngegapai yang terlalu jauh. Itu nggak apa-apa, tapi buat jadi patokan. Iya, buat betul. aiming lu ke sana. Tapi ya, kan betul, buat nyampe ke sana kan ada langkah-langkahnya. Ada langkahnya. Nah itu langkahnya yang harus sebenarnya dipikirin dan dikira-kira gitu. Bentuknya apa? Tas juga atau bagian? Sama, itu bentuknya tas juga. Wow. Kalau Bereh, itu sama juga. Baca apa sih? Bereh. Iya. Itu produk apa ya? Itu kopi? Ada di Puntang. Apa? Di Puntang. Puntang tuh di Bandung, tapi Bandung Ujung gitu lah ya. Oke. Itu ada kopi namanya Bereh, itu harus dicoba. Itu punyanya adalah salah satunya partner atasan gue pas di Katalis juga gitu. Nah mereka ada juga sama ngebantuin juga. Kayaknya lo bisa deh bikin ini gitu. Apa merchandising juga? Merchandising juga. Oke. Terus yang baru-baru ini ada pertama ada Jikaw sama Salihara ya. Ya. Lu bikinin apa di Salihara? Salihara itu kita bikin pouch. Oke. Jadi sebenarnya kita udah punya untuk acara mereka. Yes, untuk acara mereka. Jadi mereka punya acara namanya SIPES. Jadi itu kayak ngundang teater gitu-gitu, tapi dari nggak cuma Indonesia, tapi dari luar negeri juga. Dan mereka seingat gue, nanti kalian boleh ngecek ya di SIPES-nya persisnya acara gimana. Cuman seingat gue acara itu kayak sebulan. Jadi setiap minggu tuh ada performance siapa-siapa aja. Itu teater dari mana, apa gitu-gitu. Dan mereka ngerasa waktu itu butuh. Awalnya sama butuhnya merchandising. Kalau ditanya dapetnya dari mana, sama dari teman juga. Temennya? Iya dari teman juga. Teman langsung apa teman lo? Temennya teman? Ini teman langsung. Oh gitu. Teman langsung, kebetulan dia waktu itu lagi jadi salah satu timnya Salihara. Ya. Dia
nelpon lah, Vi ada yang mau ini dong gini-gini, lo mau nggak gini sama Salihara gitu. Lah lo tahu Salihara? Tahu lah Salihara gitu ya. Mungkin kan soalnya kan Salihara juga sebenarnya gede, tapi buat orang-orang tertentu aja kan. Iya, betul. Soalnya dia fokusnya di teater gitu-gitu. Jadi itu ya pentingnya apa ya, kita punya banyak teman dan teman-teman itu tahu apa yang kita kerjakan gitu gak sih? Iya benar, harus ngobrol sih. Kalau gue ngeliatnya ngobrol terus update lah ke temen deket, nggak masalah sih. Gitu. Iya betul. Nah Jikaf, ini kayaknya seru nih Jikaf tuh. Kemarin ya, tahun lalu ya. Iya, akhir tahun lalu. Gimana ceritanya lu bisa connect sama mereka pertamanya? Apa lo ketok pintunya aja? Sebenarnya mirip-mirip kayak kita. Oh gitu. Jadi gue sama, awalnya tuh butuh media partner. Karena harusnya gue ada satu kolaborasi di tahun lalu yang belum kejadian lah sampai sekarang. Nah gue butuh media partner lagi-lagi. Tapi karena ya gue ngeliatnya makin tahun kita harus makin berkembang kan, secara cari media partnernya, pemilihannya siapa gitu-gitu. Kira kita ngeliat mau deh nyari yang oke dan align sama target market kita gitu, sama apa yang kita bawa. Terus ketemulah si Jikaf ini. Karena waktu itu kita ngeliatnya ini adalah media partner, bukan brand sendiri atau running event sendiri. Terus kita nanyalah ke mereka, bisa nggak nih mau jadi media partner, in return saya bla bla bla. Terus habis itu nggak berapa lama di kontak. Kalau misalnya kita kolaborasi gimana? Oh gitu, diajaknya kayak gitu. Gitu. Nah kan waktu itu kebetulan yang nyari dan nemu adalah tim, bukan gue kan. Terus setelah dilihat, wah Jikaf apa nih, waktu itu juga nggak tahu kan. Karena jujur gue baru tahu tuh pas tahun kemarin. Karena itu baru kelihatan kan di medianya lah, di mana-mana Jikaf tuh apa sih gitu. Setelah dicari-cari, terus habis itu gue ada juga lah sisi yang realistisnya, kayak mana mungkin ya brand segede gini mau sama kita juga. Oh gitu. Gue tuh ada itunya pas sama Jikaf, karena kalau dilihat gede banget mas. Iya, skalanya besar gitu. Gokil, itu gokil. Diacungin jempol buat siapapun tim Jikaf, dari Mas Robi, Mas Yoga, yang lain-lain lah, mas yang lain-lain, epic banget sih Jikaf. Terus waktu itu sempet lah dari gue udah ngerasa kayak bisa nggak ya dapetin gitu kan. Terus sekarang mikir aduh, Masna kita timnya juga masih kecil, Selfie kan, bisa nggak ya kalau misalnya mereka kerjasama sama tim kita yang kecil gini-gini gitu. Terus habis itu setelah ngobrol akhirnya janjian lah waktu itu, ngobrolnya sama Kak Soy dari tim Jikaf. Dia Klaf, ayo meeting, yaudah Kak, ayo meeting yuk gitu. Kalau nggak kita jimit aja, set atur waktunya mau gimana, ini gimana. Udah, terus habis itu dia baru ngejelasin tuh detail Jikaf apa, ini makin apa. Wow. Gila. Terus yang paling epic cuma satu, di halaman terakhir tempatnya Senayan City Pak. Iya betul. Tempat yang baru Senayan itu City. Ya masalahnya orang mana yang bisa, maksud gue, ngebuka tempat atau event di Senayan City, di selain memang brand-brand atau event-event yang besar di luar besar, mereka pasti punya value. Betul. Dan menurut gue ya orang Senayan City nggak mungkin lah ngasih juga tempatnya buat orang yang gimana-gimana, atau mereka ngadain event apa gitu. Demi apa Kak ini di Senayan City? Iya, oke. Terus gue langsung menutup mulut gue supaya nggak kelihatan norak, lo ngerti gak? Karena pas dilihat listnya kan, oke, Senayan City, terus di list atasnya kan ini siapa aja. Gue kan udah tahu duluan tuh kan yang bakal masuk siapa aja artis-artisnya. Itu kayak waduh. Waktu itu ada salah satu yang familiar, artisnya Mas Acil. Oke Mas. Iya. Mas Acil ya. Terus apa, ada kemarin tuh juga ada waktu di Jikaf ada dari Art Hotel kayak gitu. Jadi lu kayak bisa bilang si Alfi itu kayak bersanding dengan mereka ya. Seneng banget, demi apapun. Gue seneng banget. Oh gitu. Seneng banget. Itu gue lumayan happy karena ada gue lumayan kan punya teman-teman dekat. Ada lah yang mendukung, ada yang biasa aja. Nah yang biasa-biasa aja ini sempat mempertanyakan apakah memang target market lo si pekerja seni itu ada. Nah gue kan cuma sistem gue ya, sekarang sih gue udah nambahin pakai riset ya. Dulu kan sistem gue tekad dan nekat. Nah si tekad dan nekat ini ya dipertanyakan lah sama teman-teman gue. Ini bisa apa enggak? Ini apa enggak? Emang ada ya misalnya pekerja seni, emang lo kalau misalnya jualan kayak gitu laku ya? Emang gini-gini. Terus gue kan anaknya untung gue cuek, kayak sans aja gitu. Terus ujungnya terus tiba-tiba dapet. Gak baper. Iya, gue sih anaknya cuek ya mas ya. Jadi kayak gitu, aduh gue jarang sih gue pikirin.
Keren. Akhirnya tuh saya pas dapat sama Jikaf, ya happy sih. Gue lebih kayak, gue bukan happy karena gue nunjukin ke orang, tapi gue nunjukin ke diri gue. Ternyata istilahnya apa ya, sense lo atau guts lo tuh ada buat sesuatu hal, dan ada juga orang yang udah ngerjain bahkan sampai sebesar ini. Betul. Gitu. Yang mungkin teman lo nggak kepikiran adalah bisnis itu kan selalu berkembang ya. Awalnya seperti lo bilang, awalnya cuma tekad dan nekat, tentu kita kan terus berkembang kan ya. Betul. itu yang dia nggak kepikiran kayak gitu lah. Emangnya Klavi di situ doang. Gitu. Mungkin. Nah berikutnya mau apa nih? Katanya masuk ke pakaian ya. Nah itu juga. Wah sebenarnya 2 tahun ini lumayan roller coaster sih. Gimana? Hidup gue personal pun maupun si Elvi ya. Oke. Lumayan roller coaster ya, dari maksudnya ada aja pasti hal-hal yang mengejutkan dan mengagetkan setiap tahunnya. Entah di awal tahun, pertengahan tahun maupun akhir tahun. Kayak 2024 kita di close sama kita masuk Jikaf Senayan City. 2025 diawali dengan kita masuk ke top 5 brand finalis. Apa namanya? Pintu inkubator 5 besar. Itu 5 besar. Saat ini 5 besar, tandanya bisa naik lagi dong? Setahu yang gua pelajarin ini kan kita masih program ya. Ini setahu gua nanti siapapun brand yang siap itu nanti akan diberangkatkan ke Paris. Gitu. Ini kayak modal Jikafnya kayak bisa. Nah gitu-gitulah ya, itu yang gue bilang, makanya tahun ini lumayan, 2 tahun ini memang selalu ada hal yang mengejutkan. Apa yang lo bisa pelajarin dari acara itu di Pintu itu? Dari kalau si Pintu memang gue ngelihatnya kita kan memang awalnya fokusnya cuman di tas. Nah setelah gue juga udah mulai berpikir di akhir-akhir 2024 lah, kita harus bisa bikin sesuatu juga nih di luar tas. Dalam artian bukan cuman ngebahas memperbesar bisnisnya ya, tapi juga ngelihat opportunity-nya secara target market si pekerja seni tuh membesarnya kemana gitu. Nah akhirnya ngelihat wah kayak bisa bikin fashion nih gitu. Nah di Pintu lumayan belajar banyak banget sih tentang fashion. Kita ada program, ada kelas-kelasnya gitu karena ini masih ongoing terus nih kelasnya sampai Juni. Wow, ada dokumentasinya nggak sih? Ada, kalian boleh cek di Pintu Inkubator. Oh, ada lo di situ? Ada tuh yang pas lagi mereka ngumumin siapa yang kepilih, ada tuh di situ. Oh, ada lo? Ada. Oke, siap. Kita coba nanti tunjukin ya fotonya atau videonya. Boleh. Oke. Gaya Home adalah brand berkelanjutan yang memiliki tagline For You, Social and Environment Comfort. Dalam setiap produk memiliki cerita mengenai lingkungan maupun budaya. Dia Sejiwa itu adalah clothing line yang berbasis di ready to wear. Di sini kita mencoba untuk shifting kalau ternyata fabric heritage itu juga bisa digunakan untuk daily wear juga. Aku dari brand CLV. Kita adalah artwear brand, jadi kita fokus untuk membuat produk-produk buat yang menunjang pekerja seni di Indonesia. Republic berawal dari komunitas buku, terus timbul keresahan kenapa Kutu Buku selalu bajunya polos terus. Patron itu adalah brand fashion, batik, dan kita berfokus pada teknik batik tulis dengan menggabungkan dengan visual-visual kontemporer. Follow our journey only at Pintu Inkubator. Nah terus dari situ keluarlah produk fashion. Ini salah satu dari apa? Ini salah satu dari koleksi kita yang akan kita munculin tahun ini. Itu sudah fix kah atau masih di develop lagi? Kita masih mau di develop, cuman minor. Dikit aja, nggak terlalu banyak. Tunjukin dong kelebihannya apa? Wah,
Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Iya ya, silakan. Jadi kalau bisa dilihat ini adalah sebuah jaket. Ya. Jadi ini mungkin kalian bingung ya, ini kok orang aneh banget warnanya setengah-setengah. Jadi sebenarnya di sini itu adalah sebuah resleting. Gue udah kebayang tuh. Ada sebuah resleting yang bisa diganti. Jadi dari sini gue bisa ganti ke sini, dari sini bisa ganti ke sini. Terus abis itu ini ada kantong. Bisa dicopot ya? Ini bisa dicopot. Oke, jadi custom ya? Yes, ini bisa custom. Ini bisa dipindah ke sini, gitu. Nah, ini kalau misalnya dia lepas si resleting, gue mungkin buka jaketnya dulu kali ya. Boleh. Nah, ini kalau kita lepas, di sini ada resleting, dan resletingnya itu bisa kalau dilepas ini bisa jadi vest. Jadi tanpa lengan gitu. Karena yaitu tadi karena target market kita pekerja seni kan. Kita ngerasa awalnya kenapa sih mungkin problemnya lagi ya dari sini ya. Yang kata itu dari karena kalau gue pribadi ngerasa gue kan juga istilahnya pekerja seni ya. Gue memang orang yang fokus di seni lah gitu. Hubungannya sama desain. Nah, gue tuh sering banget butuh misalnya baju yang kebutuhannya bisa gue pakai sampai gue meeting sore. Oh gitu. Gue ngerasanya setiap pekerja seni itu pasti butuh satu pakaian atau misalnya 2 seenggaknya pakaian, tapi bisa lo pakai buat termsnya tuh di 3 meeting lo, 4 meeting lo, dan kesannya beda. Padahal sebenarnya produknya sama, bener gak? Ini kan sebenarnya salah satu lagi-lagi kalau desain kan cara mikir gimana ya gue bisa ngakalin ini, problem solvingnya apa. Nah ini kalau dilihat menarik guys. Oh iya vest, benar. Berarti gue pakai ya, ngobrolnya kita sambil gue pakai vest aja. Siap. Itu gue kepikiran beberapa hal sih, gue nggak tahu, nanti kita coba ngomongin. boleh. Soalnya ini lumayan menarik juga karena jadinya gue ngerasanya di luar itu pertama memang si pekerja seni butuh produk atau fashion atau artwear kita sebutnya buat istilahnya buat menunjang lah ya pekerjaan mereka. Gue juga ngeliatnya pekerja seni itu pasti ribet, riweh kan. Dalam artian misal kantong lo ketinggalan di tas lo yang ini. Nah, rencana dari sini kita juga ada istilahnya ada pembaruan lah dari produk ini dan ada hubungannya sama tas. Oh, nyambung ke tas. Kita ada nyambung ke produk awal lo ya. Ya, itu nyambung sama produk awal kita. Wih guys, jadi fast. Jadi kita jadi fast. Nah, gue pengen. Sumpah ini bahkan yang foto teman-teman gue nanyain kapan keluar. Sabar. Otaknya lagi penuh. Coba Vi, coba berdiri mak, sorry. Gak apa-apa. Nih, gitu. Nah, kalau berdiri. Iya benar. Bagus. Bisa dilepas. Nih, kita lepas ya. Nah, nggak mau pakai kantong boleh, nggak usah pakai kantong gitu. Terus misal gue warnanya mau ganti, gue nggak suka yang oranye ada di kiri, gue mau di kanan, ya udah pindahin. Tapi itu berfungsi jadi kantong juga nggak sih? Iya. Iya. Jadi baru bisa masukin barang. Nih contoh ya, apa nih? Kita masukinnya di sini. Ntar orang kalau misalnya nanya kekuatannya gimana kak, bisa. Ini gue kayak Mbak Shopee jadi. silakan yuk yang mau beli bisa langsung PO dari sekarang ya. Karena emang kita tulisannya upcoming gitu. Nah ini bisa dimasukin juga barangnya ini. Cakep. Gitu. Siap. Oke, kapan itu akan keluar? Tahun ini? Harusnya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Okay, harusnya ini mungkin bulan depan paling lama. Macam Lebaran. Makanya gue bilang dalam waktu dekat. Siap. Apakah bentuknya akan seperti itu atau nanti ada sedikit perubahan? Minor perubahan, cuma detail-detail aja. Detail aja. Kayak ini kan siap. Ya misalnya detail-detail tambahin label, tambahin apa gitu-gitulah. Oke, gue gak sabarin sebenarnya. Pengen lihat hasil jadinya. Oke nih Klavi, kita penutupan aja nih ya. Boleh. Oke, dari beberapa tahun lo mengembangkan si LV ini,
kira-kira apa satu hal penting dalam berbisnis tuh yang harus dipikirkan atau dilakukan itu tuh apa sih sebenarnya? Dari yang coba kita bicarakan tadi itu, misalnya ya ide lah, apalah, networking atau apa, menurut lo apa sih yang paling penting? Mungkin gue nulisnya diskalain kali ya. Silakan. Nomor 1, gue tetap nekat-nekat. Itu tetap. Itu yang gerakin ya. Itu yang gerakin karena itu orang kadang matinya karena di bisnis atau bahkan gak di bisnis doang. Dimanapun lo mau kerja, lo ngelakuin sesuatu hobi, kalau lo nggak punya drive, lu gak pernah bisa jalan. Betul, berhenti dia. Karena gue percaya orang tuh gak ada yang pernah yang malas. Tapi orang cuma satu, gak punya tujuan. Gak punya tujuan? Yes. Orang tuh gak pernah malas menurut gue. Jadi orang yang disebut malas itu adalah karena mereka dia tidak punya tujuan. Mereka gak tahu. Benar juga sih. Iya. Misal contoh, kayak lo nih mau bangun podcast ini. Lu mau bangun sesimpel tadi pagi, lu bangun tidur. Lu mau gak mau kesini karena oh iya gue harus ada podcast nih. Iya, tujuan sesimpel itu. Itu yang gerakin lo ya. Itu yang gerak. Gue selalu ngeliat pertama, dan gue ngeliatnya kalau dari gue drive-nya selalu tekad sama nekat. Nah yang kedua, kalau menurut gue di luar itu lo harus knowing yourself sih. Jadi gue kayak 3 top teratas itu tentang personal, tentang diri lo sendiri. Gimana caranya lo drive-nya apa, lo sukanya di mana, terus habis itu ngembangin, baru habis itu menurut gue masuknya ke ranah bisnisnya. Di gue ngeliatnya bisnis lo pertama harus tahu strateginya dulu, mau apa dan gimana. Itu paling penting. Masalah nanti strateginya salah apa benar, nggak masalah. Sambil jalan. Betul. Nggak ada yang pernah bisnis apapun pertama kali langsung jeder gitu. Ya betul. Ada mungkin, tapi lihat aja nafasnya berapa lama. Rata-rata bisnis long term tuh selalu pasti di tengah perjalanan akan ada perubahan, gitu sih. Gue jadi ngeliatnya selalu yang pertama mungkin buat yang bisnis, lo harus ngeliat ke diri lo, apalagi pertama drive-nya apa, terus lo sukanya apa, dan lo pengen jadi apa, baru masuk ke bisnisnya. Karena kalau dari situ nanti lumayan bermasalahnya kadang menurut gue tujuan bisnisnya. Lu maunya jadinya bisnis pasti cuan, tapi cuannya mau segimana sih? Makanya ada beberapa orang perusahaan tetap stay, misal gue tetap pengen butik aja. Ada satu lagi enggak, gue pengen perusahaan gue TBK. Iya betul. IPO. Betul. Itu kan, itu nyambungnya sama apa? Ya lu hidupnya mau jadi apa? Oh iya betul. Gitu. Itu seberapa jauh lu bisa ngelihat lo nanti ke depan. Yes, lu maunya jadi apa gitu aja. Tujuan sih. Itu jadi. Iya, gue ngeliat sih paling penting sih itu di bisnis. Benar sih, karena kalau kita jalan tanpa tujuan ya sebenarnya gimana kita bisa ke arah sana kayak gitu. Walaupun kita nggak tahu ya, tapi yang penting kita punya tujuan yang kita selalu pikirin ya, pasti akan ketemu jalannya. Iya. Betul nggak sih? Benar. Gue setuju. Karena kalau menurut gue, kalau nggak ada tujuannya, bahkan lu buat jalan aja nggak bisa. Nah, oke, siap. Terima kasih banyak Klavi atas waktunya. Mas Adri, thank you banget. Semoga video hari ini bisa membuat inspirasi buat bisnis kalian yang baru mau dibuat ya. Nanti kita mungkin kalau ada waktu dan jodoh kita ngobrol lagi, Klavi. Sip, boleh dong. Siap, oke. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Dose Creative Channel. Jangan lupa di like dan subscribe. Dose out, bye bye.